Sini saya tinggal kamera mata. Cek audio. Mana audio? Bismillah. Di sini Pak tekniknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Ambiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, berkat anugerahnya Allah, berkat kemurahannya Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita bisa bertemu di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Dan puji dan salawat serta salam serta puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan keturunannya dan para pengikutnya. Karena berkat dakwah beliau-beliau inilah, berkat dakwahnya Rasulullah ini kita bisa mengenal bahwa indahnya Islam, menyejukkannya Islam dan damainya Islam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tim Kubah Hijau kita akan mengadakan interaktif talk show dan bersama dengan pemateri yang insya Allah sangat sangat mumpuni dalam bidangnya. Alhamdulillah kita sudah bersama pemateri kita. Kali ini gimana ada Habib Alatas ya. Muhammad Habib Alatas. Apa nih bisa agak grogi nih karena harus berdampingan dengan ulama besar ini. Aduh, cakalan nih ulama hamba ini. Mau nanya sedikit nih kesibukannya selama bulan puasa ini seperti apa, Bib? Alhamdulillah, kesibukan selama bulan Ramadan tentunya beda seperti bulan-bulan sebelumnya. Karena kita sekarang sedang dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Covid-19 ini. Jadi kita banyak ada di rumah. Alhamdulillah kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa juga mendidik keluarga kita, dan insya Allah Ramadan ini berkah untuk kita semua. Oh, insya Allah. Amin. Tapi kita tetap social distancing ya, Bu? Oh iya, pasti. Tetap menurut ya? Pasti. Nah, ini karena kita temanya puasa di bulan puasa ini, banyak orang yang mereka tahu puasa itu cuma menahan lapar dan haus itu dari subuh sampai maghrib. Tapi banyak juga yang mungkin saya pribadi pun juga belum tahu makna sebenarnya puasa itu seperti apa, dan fadilah puasa itu apa sih sebenarnya? Kayak misalnya atau puasa ini sebenarnya khusus untuk umat muslim aja kan, atau ada puasa lain sebelumnya yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar nggak mempersingkat waktu ini tidak panjang-panjang, mungkin bisa antum menjelaskan sedikit tentang fadilah puasa dan anugerah puasa ini buat teman-teman yang ada di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau berbicara masalah ibadah puasa ini termasuk salah satu ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus mengetahui bahwasanya ibadah puasa ini tidak hanya Allah wajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman daripada umatnya Rasulullah untuk mengerjakan ibadah puasa, Allah Ta'ala katakan kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ibadah puasa itu atas orang-orang sebelum kalian. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah puasa ini bukan hanya khusus untuk umatnya Rasulullah, tapi umat-umat terdahulu pun mereka juga wajibkan sama Allah Ta'ala untuk mengerjakan ibadah puasa. Akan tetapi puasanya umat-umat terdahulu dengan umatnya Nabi Muhammad SAW itu waktunya berbeda. Yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan hanya Rasulullah. Adapun umat-umat terdahulu mereka diwajibkan puasa waktunya berbeda, bukan di bulan Ramadan. Kayak misalnya kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam, mereka berpuasa ada di hari Asyura karena memperingati atas diselamatkannya Nabi Allah Musa daripada kejarannya Fir'aun. Kemudian umatnya Nabi Dawud alaihissalam, mereka juga mengerjakan ibadah puasa, akan tetapi ibadah puasanya bukan di bulan Ramadan. Puasa dengan puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak, dan adalah puasa yang paling afdal kata Rasulullah SAW, puasa Daud. Kemudian kalau kita mau berbicara mengenai daripada fadilah ibadah puasa, fadilah ibadah puasa ini sangat mulia sekali. Kalau kita mau lihat di dalam fadilah amal-amal ibadah, ketaatan yang lain daripada puasa, contohnya sholat, baca Al-Quran, zakat, haji dan seterusnya. Itu semua Allah Ta'ala perintahkan, tapi Allah tidak pernah mengatakan ibadah-ibadah seperti sholat, ibadah seperti haji. Tidak pernah Allah Ta'ala katakan
Padahal hakikatnya semua ibadah itu untuk Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak pernah mengatakan ibadah-ibadah yang lain itu untuk Allah. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana itu ibadah puasa, Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadits qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana azibihi. Allah Ta'ala mengatakan seluruh daripada amal ibadah anak cucu Adam, para manusia, itu adalah untuk dia, kata Allah Ta'ala. Illa shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu, karena ibadah puasa itu kata Allah murni untuk aku. Wa ana azibihi, dan aku Allah Ta'ala yang akan memberikan ganjaran atas ibadah puasa itu. Ini di dalam masalah ini, di dalam hadis itu banyak sekali perbedaan daripada para ulama ketika mentafsiri hadis qudsi ini. Kalau kita lihat semua amal ibadah kan untuk Allah. Tidak ada amal ibadah yang dikatakan untuk selain Allah Ta'ala. Justru tidak dibenarkan kalau ada ibadah selain untuk Allah Ta'ala. Tapi mengapa Allah Ta'ala katakan ibadah puasa itu untuk Allah, tapi ibadah yang lain Allah Ta'ala katakan untuk orang yang mengerjakannya? Itu dikatakan bahwasanya ibadah puasa ini punya keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, karena ibadah puasa itu sifatnya sir. Sir itu artinya adalah rahasia. Maksudnya ketika seseorang dia mengerjakan ibadah puasa, tidak ada yang tahu kalau dia sedang puasa kecuali dia yang berpuasa dan Allah Subhanahu. Jadi keluarganya tidak tahu. Bahkan ada salah satu tokoh sufi terkenal, yaitu Imam Dawud At-Ta'i. Itu beliau dikatakan pernah mengerjakan puasa sunnah kepada Allah Ta'ala selama 40 tahun berturut-turut, dan istrinya tidak tahu kalau sedang puasa suaminya. Itu beliau kerjakan selama 40 tahun. Lama sekali, ini 40 tahun istrinya tidak tahu. Bisa dibayangkan ini ibadah macam apa yang dikerjakan sama Imam Dawud At-Ta'i. Hasil ibadah puasa ini punya keistimewaan karena dia sifatnya sir. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang puasa dengan Allah Ta'ala. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang mengerjakan sholat, orang lain bisa melihat kalau dia sedang sholat, karena sholat ada perbuatannya. Kalau ada orang baca Al-Quran, mungkin orang lain bisa mendengar bacaan Al-Qurannya. Orang pergi haji, tetangga-tetangga pada tahu kalau dia pergi haji. Tapi kalau orang puasa, tidak ada yang tahu kecuali orang yang puasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala katakan puasa murni untuk aku, kata Allah Ta'ala. Allah, Masya Allah, biasa sekali Bibi. Jadi sebenarnya puasa ini ibarat kata yang tahu cuma Allah dan kita. Iya. Dan kalau misalnya orang lain tahu pun, itu juga dia bisa jadi apa yang namanya, oh ini orang hebat nih, dia bisa puasa sedangkan yang lain nggak puasa. Mungkin seperti itu. Yang saya tangkap tadi, apapun yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dan ikhlas karena Allah Ta'ala, yang saya tahu itu akan diangkat derajatnya sama Allah gitu. Makanya kalau orang yang rajin puasa, mungkin selain kami itu kadang-kadang suka dia puasa, harus kita kasih ini, dia puasa, harus orang mulia nih. Jadi, nah pertanyaan lagi nih, kita sudah bahas bahwa puasa itu murni untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang ngasih pahalanya. Pertanyaannya, bedanya puasa zamannya kita ini yang umatnya Rasulullah dengan umat-umat sebelum Rasulullah itu kayak gimana sih? Selain puasa Daud itu, jelaskan dulu. Jadi salah satu daripada keistimewaan umatnya Rasulullah SAW, mereka mengerjakan ibadah yaitu di bulan Ramadan. Mengerjakan puasa wajib hanya ada di bulan Ramadan. Sedangkan umat-umat yang terdahulu mereka puasa bukan di selain bulan Ramadan. Dan termasuk keistimewaan umatnya Rasulullah, Ramadan bagi mereka ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Pada hakikatnya bulan Ramadan pada zaman Bani Israel sudah ada. Akan tetapi berkahnya Ramadan itu yang tidak Allah berikan kepada mereka, hanya khusus untuk umatnya Rasulullah SAW. Itu kalau boleh tahu karena kenapa itu bisa kita emang diistimewakan? Padahal kita ini Rasulullah aja nggak ketemu. Sedangkan kalau Bani Israel mereka ketemu dengan nabi-nabinya banyak. Berarti harus secara logika gitu ya. Itu harusnya umatnya nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu yang dapat anugerah seperti itu. Tapi kenapa kita ini yang nggak pernah ketemu? Bahkan kalau bisa dibilang puasa zaman kita ini ya ada yang bosan ya enggak, ada yang bosan ya enggak, ada yang bisa dibilang puasa sekarang sore atau udah makan. Kira-kira bisa dibilang anugerah ini seperti apa sih yang bikin kita ini bisa dapat anugerah besar gitu? Ini bisa dijelaskan lagi biar teman-teman semangat puasa di bulan Ramadan ini. Nah, sebenarnya yang membedakan antara umatnya Rasulullah dengan umat-umat terdahulu, yang membedakan hanya nabinya. Oh, gitu. Ya. Karena kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Kalau kita bukan karena jadi umatnya Rasulullah ya sama gitu. Tapi karena kita menjadi umatnya Rasulullah, nabinya kita adalah Nabi Muhammad, pemimpinnya para anbiya,
kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nabinya Allah yang dapat undangan khusus langsung dari Allah untuk mi'raj, menghadap kepada Allah, bermunajah, berbicara kepada Allah dan menyaksikan zatnya Allah taala. Dan ini kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain, hanya Rasulullah saja yang Allah taala berikan. Allah benar itu. Iya. Makanya Al-Imam Al-Busiri, beliau di dalam salah satu bait qasidah burdahnya, beliau mengatakan, bi akramir rusuli kunna akramal umam. Dengan berkat paling mulianya seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka kita semua ini menjadi paling mulianya umat. Berkat Allah, ya tidak ada bedanya kita dengan umat-umat yang terdahulu. Masya Allah, berarti memang kita ini harus banyak-banyak bersyukur ya Bib ya? Kita bersyukur, ini nikmat yang luar biasa. Berarti iya. Iya. Jangan sampai Ramadan ini sia-sia berarti kan Bib? Iya betul, luar biasa. Sudah apa ya, sudah dirancang Allah dan Rasulullah pun sudah mengajarkan kepada kita gitu. Betul, betul. Mungkin ada ini Bib, kisah lagi tentang puasa atau cerita-cerita tentang para sahabat yang menjalankan puasa ini. Mereka mendapatkan fadilah apa karena menjalankan puasa Ramadan secara penuh. Dan sama satu Bib, ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Amalan-amalan penting apa itu sama bulan puasa? Selain sholat, baca Quran, kira-kira amalan apa sih yang perlu ditambah di bulan Ramadan Bib? Baik. Kalau kita mau melihat apa itu beberapa riwayat-riwayat yang ada yang dijelaskan di dalam kitab-kitabnya para ulama, ya banyak sekali kisah-kisah orang-orang soleh, bahkan kisah-kisah orang-orang yang tidak soleh, tapi karena dia memuliakan bulan Ramadan, dia diangkat derajatnya sama Allah Taala. Oh, ini saya baru pernah dengar nih orang yang luar biasa ini. Orang ini tidak soleh awalnya, tapi karena masuk bulan Ramadan diangkat derajatnya sama Allah Taala. Oh, ya anugerah sekali. Anugerah luar biasa. Jadi begini, ada satu ulama dia bercerita seperti ini. Ada satu orang namanya Muhammad. Ya, ada satu orang namanya Muhammad. Ini orang yang bernama Muhammad ini namanya luar biasa karena namanya Rasulullah Muhammad. Tapi ternyata tingkah lakunya dia daripada ajaran Rasulullah. Dia suka meninggalkan sholat. Ya, dia suka meninggalkan sholat, dia suka berzina, dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Kewajiban-kewajiban suka dia tinggalkan. Tapi subhanallah, pada suatu saat ketika dia menjelang masuk dengan bulan Ramadan, ya ketika masuk tepat di malam 1 daripada bulan Ramadan, ini orang yang bernama Muhammad yang dia akhlaknya jelek ini, subhanallah, dia buka dia punya pakaian yang sering dia pakai untuk bermaksiat, dia lepas pakaian-pakaian yang sering dia pakai untuk berbuat maksiat, kemudian dia mandi, dia bersihkan diri, kemudian setelah dia bersihkan diri, dia pakai baik. Setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lekas dia berniat untuk menggobok daripada sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Ya, di malam itu juga dia bertobat kepada Allah, dan ketika di keesokan hari dia mengerjakan puasa dan dia sudah bertobat kepada Allah karena itu bulan Ramadan. Tobat nasuha, bukan tobatnya macam orang zaman sekarang. Tobatnya orang zaman luar biasa ini. Maka subhanallah, di pertengahan bulan Ramadan sudah mengerjakan ibadah puasa. Subhanallah, Allah mentakdir dia meninggal dunia. Dia ditakdir sama Allah Ta'ala dia meninggal dunia dalam keadaan mungkin sholatnya ada beberapa yang belum digobok. Tapi karena dia sudah punya niat dan dia sudah ada usaha untuk menggobok, karena mungkin banyaknya mungkin ada beberapa sholat yang belum dia gobok. Setelah dia meninggal dunia, dia dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dimakamkan. Maka subhanallah, bahkan dikatakan ketika dimakamkan itu banyak sekali para tetangga yang masih mencaci dia. Karena dia orang yang akhlaknya jelek sekali, sudah terkenal di masyarakat ini. Masa lalunya suram, orang-orang beda tobat nasuha. Maka subhanallah, setelah dimakamkan, di malam pertama setelah dia dimakamkan, ada satu orang soleh di daerah tersebut, dia bermimpi bertemu dengan Muhammad ini. Allah, datangkan dalam mimpinya. Dalam mimpi dia berjumpa. Itu orang soleh itu melihat si Muhammad ini dalam keadaan nikmat. Wah, ini dalam keadaan mendapatkan keistimewaan dari Allah Ta'ala. Allah, ini harus diceritakan dulu. Maka ketika itu, subhanallah, ini orang soleh di dalam mimpi. Ini mimpi ya. Kalau kita berbicara mimpi ini, kalau mimpinya orang soleh hak, ya hak. Ya, mimpi yang bagus itu adalah kebenaran. Tapi kalau mimpi yang jelek itu bukan kebenaran, datangnya dari syaitan. Ini mimpi yang baik. Maka ketika itu orang soleh ketika di dalam mimpinya dia berjumpa dengan orang bernama Muhammad ini, dia tanya, loh, kamu kok bisa di dalam surga ini? Karena dilihat dalam keadaan nikmat. Kamu kok bisa di dalam surga? Bukankah kamu ini orang yang suka meninggalkan sholat? Bukankah kamu orang yang suka bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Maka ketika itu dia berkata, wahai orang soleh, memang benar dahulu kala saya adalah orang yang ahli maksiat. Saya mantan preman. Saya mantan orang yang bejat. Akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan,
Allah kasih hidayah di dalam hati saya. Kemudian ketika itu juga saya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian saya berusaha untuk menggodok daripada ibadah-ibadah yang pernah saya tinggal. Maka akhirnya ketika saya meninggal dunia, Allah masukkan saya ke dalam surga berkat saya memuliakan bulan Ramadan. Allah. Itu yang menjadikan saya sekarang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia mantan penjahat, dia mantan preman. Masa lalunya nggak bagus ya? Masa lalunya nggak bagus. Ini bisa kita bayangkan. Kalau orang yang seperti ini saja karena memuliakan bulan Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan, dia dapat keistimewaan yang luar biasa. Bagaimana kalau bukan mantan preman? Benar, Dari awal sudah soleh dia. Betul. Dari awal dia suka mengerjakan sholat, dia suka mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Masuk Ramadan, kemudian dia memuliakan kehormatan bulan Ramadan, ya sudah tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana nanti pahalanya itu. Allah. Sangat luar biasa sekali. Mungkin dalam bayangan saya ini saat nanti di surga sudah dikelilingi bidadari ya, Bi? Aduh, Karena begitu besar pahalanya. ini istri juga nonton ya. Astagfirullah. Dan di surga istri juga jadi bidadari, Bi. Tapi jadi saya masih ada satu penasaran lagi. Banyak bukan orang bilang ya, tapi saya pernah baca dalam sebuah kitab bahwa bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3. Bulan ampunan, terus yang tengah itu saya juga lupa, yang terakhir itu ampunan kalau nggak salah juga. Yang terakhir itu minan. Itu minana ya. Nah itu gitu. Coba saya penasaran banget gitu. Soalnya kalau baca kitab tapi nggak ada bulannya, saya nggak ngerti maksudnya gimana. Boleh coba di sana gitu. Nah, jadi ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya, beliau Sayyidina Salman Al-Farisi meriwayatkan suatu riwayat bahwasanya ketika ada bulan Sya'ban, Rasulullah SAW beliau naik ke atas mimbar, beliau berkhutbah kepada para sahabat, khutbah yang sifatnya memotivasi para sahabat untuk benar-benar memuliakan bulan Ramadan. Karena ketika itu beliau berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, detik-detik menjelang masuknya bulan Ramadan. Di antara khutbahnya Rasulullah yang disampaikan ketika itu, ketika Nabi menjelaskan keutamaan daripada bulan Ramadan, Nabi mengatakan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Nabi mengatakan bahwasanya awal bulan Ramadan, yaitu 10 hari pertama daripada bulan Ramadan, dia bakal dapat maghfirah dari Allah Ta'ala. Itu yang 10 hari kedua. Kemudian Nabi mengatakan wa akhiruhu itqum minan nar. Ya, Nabi mengatakan akhirnya, yaitu 10 akhir yang 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu adalah pembebasan daripada siksa api neraka. Maka kalau ada seorang umatnya Rasulullah SAW, dia benar-benar memuliakan bulan Ramadan 10 pertama, dia muliakan bulan Ramadan dengan amal ibadah. 10 hari kedua daripada bulan Ramadan, dia muliakan bulan Ramadan dengan ibadah. Kemudian 10 terakhir bulan Ramadan dia muliakan dengan ibadah, maka keluar Ramadan dia membawa rahmah, dia membawa maghfirah, dan dia membawa itqum minan nar, pembebasan daripada siksa api neraka. Walaupun sebenarnya dia itu kayak tadi sudah ahli maksiat sekalipun ya. Walaupun dia ahli maksiat, tapi kalau dia memuliakan, ya masuk bebas dari neraka ya. Bahkan ada satu riwayat juga mengatakan seperti ini. Apa itu? Wa fi kulli lailatin indal fitri. Ya, di setiap malam-malam bulan Ramadan, tepatnya ketika di waktu berbuka, Allah itu memiliki alfi 1 juta hamba yang dibebaskan daripada siksa api neraka. Dan Nabi mengatakan godis taujabul adab, 1 juta hamba itu sebenarnya layak untuk mendapatkan adab dari Allah Ta'ala. Akan tetapi di setiap malam tepatnya ketika berbuka, itu 1 juta hamba yang sebenarnya layak untuk diadab karena ahli maksiat, dia dibebaskan daripada siksa api neraka. Setiap malam 1 juta hamba. Setiap malam Nabi katakan Idul Fitri ketika. Masya Allah, ini teman-teman ya, jangan sia-siakan bulan puasa ini loh. Apa namanya, padilahnya besar sekali. Walaupun kita ini belum tentu ahli ibadah, orang yang soleh, banyak mengerjakan amalan-amalan yang diwariskan dari ulama-ulama kita, tapi kalau kita memuliakan bulan Ramadan saja, insya Allah jaminannya tadi dibebaskan dari neraka ya. Dibebaskan daripada satu orang ke 1 juta ya setiap harinya. Setiap malam ya 1 juta. Banyak itu. Alfi atikin minan nar. 20 juta jiwa itu terbebaskan dari neraka. 30 juta jiwa. Allah, Masya Allah. Sedangkan fadlullah wasi', sedangkan anugerahnya Allah Ta'ala itu luas. Iya. Itu yang diketahui 30 juta. Tapi kalau Allah berkehendak dengan menambah yang lain, Allah Ta'ala kalau sudah memberikan sesuatu kepada para hambanya tidak ada hitungan. Benar ya. Fadlullah wasi'. Sampai berhenti saya ini. Saya
Jangan sampai ngompol. Oh, jangan dong. Gini Bib, sebelum ini banyak yang nanya sebenarnya. Sebelum kita ke pertanyaan Bib, dari tadi kan memuliakan Ramadan. Itu memuliakan Ramadan seperti apa sih Bib? Teman-teman juga belum. Saya pribadi pun juga kadang-kadang masih mikir memuliakan Ramadan ini seperti apa yang baik? Bib. Kalau dikatakan memuliakan bulan Ramadan itu maksudnya adalah mengerjakan hak-haknya Allah ada di bulan Ramadan. Ya, haknya Allah yang diwajibkan untuk dikerjakan oleh para hamba ibadah. Ibadah mengerjakan ketaatan, meninggalkan apa yang dilarang sama Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan menghidupkan bulan Ramadan yaitu adalah mengerjakan hak-haknya Allah yang diwajibkan untuk kita supaya kita mengerjakan ada di bulan Ramadan. Maka kalau kita mengerjakan haknya Allah yaitu ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, kita tinggalkan segala perbuatan maksiat, maka itu tergolong sebagai memuliakan bulan Ramadan. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya Bib ya. Bisa apa tips gitu biar kita tuh semangat dalam mengerjakan ibadah di bulan Ramadan kita ya. Mungkin ada yang karena kita sekarang masjid lagi di lockdown ya Bib ya. Iya. Dan apa namanya sholat di rumah beda girohnya dengan sholat di masjid. Mungkin bisa dikasih berjalan sedikit aja. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ini kepingin apa istilahnya kita punya hati ini termotivasi. Iya, betul. Termotivasi untuk benar-benar mengerjakan ibadah ada di bulan Ramadan. Maka tentunya kita tidak boleh luput untuk mencari atau mengkaji daripada riwayat-riwayat janji-janjinya Allah yang akan Allah berikan kepada orang mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Kita banyak mengkaji, kita banyak cari. Karena yang namanya manusia itu memang sudah menjadi watak. Di watak itu kalau ada kabar yang baik baru tertarik. Ya. Itu wataknya manusia, umumnya manusia seperti itu. Ini bukan saya katakan setiap manusia, bukan. Tapi umumnya manusia seperti itu. Kebanyakan manusia seperti itu. Kalau dia mengetahui satu janji yang baik atau satu kabar gembira yang baik, baru dia tertarik. Biasanya seperti itu. Kalau kita kepengen betul-betul semangat di bulan Ramadan, kita cari riwayat-riwayat, kita kaji kepada para ulama, dan alhamdulillah walaupun masjid di lockdown mengadakan taklim secara online, secara streaming, bisa kita saksikan, kita bisa ikut kajian Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgar, kita bisa ikut kajian Habib Jindan bin Novel bin Jindan, dan masih banyak lagi para habaib yang mengadakan taklim online dan lain sebagainya. Kita kaji, saya kaji bagaimana itu fadilahnya orang yang dia ibadah dari bulan Ramadan. Allah. Semoga supaya kita termotivasi, kita punya hati. Masya Allah. Ini luar biasa sekali Bib ya. Pembahasan tentang puasa ini, walaupun baru singkat aja tapi rasanya nih ada giroh untuk berpuasa terus saya ini. Masya Allah. Apakah saya berpuasa 24 jam? Mungkin nanti kalau sudah selesai Ramadan, ya 1 Syawal libur, selanjutnya puasa terus. Kecuali hari ini dikatakan puasa terus nanti saya. Alhamdulillah ini teman-teman, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kemarin, kita sudah menampung beberapa pertanyaan dan sudah dipilih kira-kira pertanyaan mana aja yang akan kita tanyakan ke pemateri kita. Pertanyaan pertama ini kemarin masuk dari WhatsApp. Assalamualaikum Habib. Saya mau nanya Habib, bagaimana pendapat antum mengenai doa berbuka puasa? Karena sekarang lagi ngetren-ngetrennya tuh buka ini harusnya doanya ini, bukan ini. Jadi saya bingung kalau buka harus baca apa Habib? Kalau kita mau mengetahui doa berbuka puasa yang datang riwayatnya daripada Rasulullah SAW, kalau kita melihat daripada kitab Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar ini adalah salah satu kitab karya daripada Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi. Beliau merangkum daripada banyak riwayat hadis daripada Rasulullah SAW, amalan-amalan dan juga doa-doa di setiap keadaan yang pernah dikenal. Dan di antara yang ada di dalam kitab beliau, ketika beliau menjelaskan mengenai bab puasa, beliau juga mencantumkan beberapa riwayat ketika Nabi SAW beliau membaca doa ketika. Alhasil kalau kita mau lihat doa ketika berbuka puasa itu ada beberapa riwayat. Tidak ada riwayat yang pasti hanya satu, ada beberapa riwayat. Karena Nabi pernah membaca mungkin di beberapa tempat, kemudian sahabat merangkum. Nabi berdoa seperti ini. Di tempat yang lain Nabi doa dengan doa yang lain, sahabat juga merangkum. Ya, kalau kita mau lihat ada riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu ketika beliau
selesai daripada berbuka, ini perlu digarisbawahi. Idza aftar. Jadi doa ini dibaca setelah berbuka. Berarti sebelum berbuka ya, kan? Setelah berbuka. Setelah. Bukan sebelum berbuka. Jadi kita ambil kurma, kita makan. Ya. Kita ambil 1 atau kita ambil 3, itu kurma kita makan. Setelah kita makan kurma, apa itu doanya Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu Nabi mengatakan berdoa, dhahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Ini adalah doa ketika berbuka yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada juga doa daripada Nabi SAW ketika berbuka, yaitu yang diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'ad bin Zuhrah, salah seorang sahabat Nabi SAW. Bin Zuhrah beliau menyampaikan bahwasanya Nabi SAW ketika selesai daripada berbuka, beliau membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dan kalau kita mau lihat juga yang umumnya dibaca sama kaum muslimin di Indonesia, kalau ketika sedang berbuka puasa, mereka membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Itu umumnya banyak baca seperti itu. Dan ini doa riwayatnya daripada Rasulullah, walaupun riwayatnya berbeda. Ya, walaupun riwayatnya berbeda. Iya. Kemudian ada juga riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Nabi juga pernah ketika selesai daripada berbuka, Nabi itu beliau berdoa, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna wa innaka antas samiul alim. Ada juga riwayat yang mengatakan seperti itu. Kemudian kata Imam Nawawi yang terakhir, ada riwayat juga riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abi Mulaikah, ya bahasanya Nabi SAW ketika beliau selesai daripada berbuka, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal ladzi wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ya, alhasil kalau kita mau lihat ada beberapa riwayat. Dan alhamdulillah yang diajarkan sama para alim ulama yang ada di Indonesia, para kiai, para habaib yang berdakwah di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat anak-anak kecil daripada orang-orang muslim banyak sekali menghafal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahimin. Itu ada riwayatnya tadi. Ya, betul. Ada riwayatnya. Kemudian juga ada yang menambah dhahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Ini juga ada riwayatnya. Jadi alhasil tidak usah terlalu dipermasalahkan. Karena beda riwayat seperti ini tidak usah terlalu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu yang tidak baca doa. Benar. Itu yang dipermasalahkan. Kamu betul langsung megah. Itu yang dipermasalahkan. Itu puasa apa enggak itu kayak gitu? Kenapa? Puasanya tadi itu atau enggak? Ya tetap. Karena doa itu bukan wajib. Itu buat temen yang nanya tadi bahwa doa untuk berpuasa yang kamu tahu yang sudah diajarkan itu diamalkan terus ya. Nah, ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, saya mau boleh makan atau enggak Ustaz? Sama imsak itu sebenarnya tuh pengakuan internasional atau cuma dari Indonesia? Ya, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, jadi cara masalah imsak, saya tidak tahu kalau di luar negeri ini imsak ada apa enggak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas adanya waktu imsak ini sangat membantu orang-orang yang akan mengerjakan puasa. Karena ada satu riwayat, seorang sahabat Nabi yang pernah ikut sahur bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau ditanya, bagaimana itu sahurnya Rasulullah? Ya, bagaimana itu sahurnya Rasulullah? Maka ketika itu dia mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau sahur, Nabi berhentikan sahur sebelum 50 ayat dibacakan sampai waktunya fajar. Jadi maksudnya seperti ini. Itu sahabat mengatakan Nabi itu kalau ketika mengerjakan sahur, kemudian selesainya sahur itu dari selesai sampai terbitnya fajar itu jaraknya seperti orang membaca 50 ayat daripada Al-Quran dengan bacaan yang normal. Ya, dengan bacaan yang normal. Oleh karena itu para ulama mereka mengambil waktu imsak itu riwayat ini. Ya, jadi kalau imsak itu kan 10 menit sebelum fajar ya. Nah, itu diperkirakan 50 ayat itu ya 10 menit. Nah, diperkirakan seperti itu, imsak seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau sudah masuk waktunya imsak itu sebenarnya masih boleh makan. Masih boleh makan. Ini perlu diperhatikan.
walaupun imsak itu masih boleh makan, dalam arti masih belum masuk waktunya fajar, ya, akan tetapi dan sebagai tanda umumnya orang tahu kalau ini sudah masuknya ke fajar, yaitu adzan subuh. Orang muadzin itu kalau dia adzan subuh tidak mungkin tepat terbit fajar masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mustahil seperti itu. Karena waktunya beda-beda, tertibnya beda. Karena waktunya berbeda-beda dan tentunya muadzin perlu kapan dia jalan kaki untuk ke ambil mic, kemudian nyalakan mic-nya juga dan lain sebagainya. Iya. Nah, malah sebagian besar kadang-kadang adzan itu dikumandangkan 2 menit setelah masuknya fajar. Kalau kita terlalu istilahnya mepet sekali dengan fajar, adzan itu bahaya sekali. Berarti sebenarnya habis imsak pun masih boleh makan, boleh makan. Cuma setelah azan subuh yang boleh makan. Iya, cuma jangan sampai mendekat. Jadi istilahnya kalau kita ketika sedang sahur, pertengahan sahur imsak, memandangkan sudah masuk waktu imsak, habiskan cepat. Berarti nggak selesaikan cepat. Karena saya juga pernah dengar ada yang bilang udah waktu imsak harus berhenti makan. Belum habis. Selesaikan cepat. Selesaikan sebelum itu. Jangan tunda-tunda, jadi lama-lama makan makannya. Cepat diselesaikan. Syukur cuma 2 menit lebih dari imsak dia selesai. Karena kita nggak tahu itu fajar. Iya, karena nggak tahu fajarnya ini kan tidak bisa mata orang awam melihat itu sudah terbit fajar atau belum. Coba saya mau tanya sama antum ini. Kalau pas subuh langitnya sama malam sama atau beda? Tergantung. Subuh saya bangun apa enggak? Sudah sama aja kalau bedanya. Iya, ada bedanya, masih gelap, mata orang awam nggak bisa ngelihat. Iya, betul. Iya, tapi kalau orang yang ahli falak dia bisa mengetahui dengan hitung-hitungan dan sebagainya. Allah. Ini seperti itu. Insya Allah ini udah dijawab ya, satu lagi pertanyaan tentang imsak itu ya. Nah, ini pertanyaan kira-kira masih mau jawab berapa lagi? Masih ada 3 pertanyaan sih. Harus dihabiskan semua? Ya, tidak apa-apa. Insya Allah ya. Ini pertanyaan ketiga agak bagus nih, Bib. Selama berpuasa itu boleh pakai siwak nggak? Boleh. Kalau kita membahas mengenai hukum bersiwak ketika sedang mengerjakan puasa, ya. Di antara keistimewaan daripada orang yang berpuasa, yaitu Nabi mengatakan la khulufus shaim atyabu indallah min rihil misk. Nabi mengatakan sungguh bau mulut daripada orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Taala. Bukan di sisi temannya. Mabuk semua di sisi Allah Taala. Iya. Ini riwayat, ini hadis menjelaskan bagaimana kemuliaan orang yang puasa di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya, karena kalau kita cari kemuliaan di sisi manusia buat apa? Ya, di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Allah. Luar biasa. Iya. Bersumber daripada hadis ini, berdalil dengan hadis ini, para ulama mereka melarang untuk menggunakan mayoritas ulama, muktamad jumhur ulama mereka mengatakan kalau sudah zawal, sudah tergelincir matahari, maka hukum siwak yang sebenarnya sunnah menjadi makruh. Ketika sudah zawal. Kenapa sebabnya? Karena ketika sudah masuk zawal, tergelincirnya matahari, masuknya waktunya zuhur, itu bau mulut itu sudah mulai berubah-ubahnya. Maka dimakruhkan untuk bersiwak ketika sudah tergelincirnya matahari. Tapi hukum di sini cuma makruh, tidak sampai ke haram, makruh hukumnya. Kemudian sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi beliau berpendapat bahwasanya walaupun sudah tergelincir matahari tidak dimakruhkan. Berarti ada tetap hukumnya sunnah. Kalau perkara itu sudah disunahkan maka tidak bisa turun jadi makruh, tidak bisa. Kata Imam Nawawi seperti itu. Kalau mayoritas ulama mengatakan kalau sudah tergelincir matahari masuknya waktu zuhur makruh itu siwak. Imam Nawawi mengatakan tidak ada makruh sampai terbenamnya matahari. Kata Imam Nawawi. Kemudian yang dikerjakan oleh para habaib, para aslafun sholihun daripada Sadah Bani Alawi, para habaib yang ada di Hadramut, leluhur-leluhur para habaib, mereka mengambil jalan tengah ketika masalah bersiwak, karena siwak itu kan fadilahnya besar, sangat luar biasa sekali fadilahnya siwak itu. Para ulama daripada dari Sadah Bani Alawi, mereka itu ketika sedang berpuasa di pagi hari bersiwak, tergelincir masih bersiwak. Akan tetapi ketika sudah masuk waktunya asar, mereka tinggalkan siwak. Jadi mereka seperti itu. Mungkin karena takut di bawah dan punya ada ketemuan yang gini. Punya ada ketemuan siwaknya. Mungkin. Tapi sebenarnya gini sih, kalau siwak itu mungkin bisa dipakainya sebelum sholat kali itu ya. Iya. Jadi ada lebih baiknya sebelum sholat ketimbang setelah sholat kita siwakan yang dikatakan yang dimakan itu ya. Oke, mantap sekali. Ini
Mungkin yang pertanyaan berikutnya ini kita udah terjawab tadi sebelumnya Bib ya. Nah ini pertanyaan terakhir aja nih Bib. Mengingat sudah agak malam nih Bib ya. Pertanyaannya agak lucu. Assalamualaikum Ustaz. Ini lagi ada bencana wabah kayak gini. Nah kalau misalnya kita nggak puasa karena COVID itu boleh nggak Ustaz? Karena dikhawatirkan nanti tenggorokan jadi kering terus apa? Jadi kena COVID ini Ustaz. Jadi butuh dikasih penerangan banget ya Mas ya. Nah, coba ini maksudnya pertanyaan ini boleh orang yang sudah kena COVID boleh tidak puasa? Mungkin. Atau orang yang sehat walafiat karena khawatir kena COVID karena kering tenggorokan akhirnya tidak puasa. Nah, kalau kita mau bicara orang yang kena COVID dulu. Ya, kita mau bicara orang yang kena COVID dulu. Dia sudah dikatakan positif kena COVID-19. Ya, apakah dia boleh untuk tidak mengerjakan puasa? Jadi seperti ini. Di antara daripada syarat wajibnya orang untuk berpuasa. Ya, syarat wajibnya orang untuk berpuasa yaitu adalah al-itaqah. Al-itaqah itu artinya adalah mampu. Mampu dalam arti dia memang badannya mampu, dia bukan orang yang tua renta, bukan yang sudah lanjut usia badannya. Kemudian dia tidak sakit. Ya. Kalau dia mampu, dia bukan orang yang tua renta, yang sudah lemah tidak mampu puasa, terus dia bukan orang yang sakit, maka wajib untuk puasa karena dia mampu. Dan sekarang bagaimana orang yang sakit COVID itu apakah dia diperbolehkan untuk tidak puasa? Nah, kita lihat dulu. Kita dalam masalah ini kita tidak bisa menghukumi kecuali kita harus lihat secara medis dulu. Ya, betul. Dokter mengatakan puasa berbahaya tidak untuk dia. Contoh seperti ini. Kalau misalnya dia harus konsumsi obat mungkin 2 jam sekali. Kenapa? Soalnya karena ini obatnya harus sifatnya. Tapi beda hal kalau misalnya dokter mengatakan oh ini obatnya tidak harus. 2 jam sekali tidak apa-apa, cuma malam boleh, siang tidak minum tidak apa-apa, misal seperti itu, tetap wajib puasa. Tapi kalau sudah dokter mengatakan ini misalnya ada obat yang 2 jam sekali harus minum, atau dokter mengatakan ini penyakitnya berbahaya kalau puasa, karena kalau puasa malah tambah panjang sakitnya, dia diperbolehkan untuk tidak puasa. Tapi dengan catatan nanti kalau sudah sehat dia wajib untuk mengobori. Berarti intinya selama ada alasan medis. Dan itu kalau misalnya dia mengerjakan puasa bisa mengganggu kesehatannya dia, maka dia tidak puasa. Tapi nanti wajib untuk dibawa. Nah, kalau yang kedua itu tadi yang kita bahas ini kan orang yang sudah positif. Nah, sekarang bagaimana orang yang ODP misalnya? Nah, iya ODP. Orang yang ODP, dia datang dari daerah yang rawan yang merah. Ya, dia datang dari daerah merah, kemudian diperintahkan sama RT setempat untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kemudian dia timbul khawatir, wah saya bagaimana ini kalau saya puasa takutnya malah nanti jadi positif dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti ini. Orang itu kalau dia masih mampu, dia belum sakit, belum ada gejala, dia wajib puasa. Dan perlu untuk diyakini. Wajib hukumnya untuk setiap orang mukmin dia meyakini bahwasanya Rasulullah SAW dia mengatakan sumu tasihu. Nabi mengatakan puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Jadi jangan diartikan kalau puasa jadi sakit akhirnya. Ini orang yang tidak punya iman kepada Allah Ta'ala ya. Tidak seperti itu. Allah perintahkan kita puasa bahkan wajib, pasti ada kebaikan yang besar untuk kita. Dan sabdanya sumu tasihu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat, kata Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang khawatir kalau saya puasa nanti bagaimana sehat walafiat. Harusnya berarti tambah puasa juga ya? Tambah puasa. Jangan malas. Iya, tambah puasa. Itu Nabi mengatakan sumu tasihu. Kecuali kalau orang sudah ada gejala. Kalau ada orang sudah ada gejala, kemudian dokter mengatakan jangan puasa. Karena kalau misalnya puasa malah nanti membahayakan, itu beda lagi pembahasan. Kalau tidak ada gejala itu tidak boleh. Nah ini berarti harus puasa. Harus puasa nih. Yang nanya ini harus di puasa ya Mas ya. Kalau masih sehat puasa loh. Awas sampai nggak puasaan loh. Masya Allah ini karena waktu sudah agak malam dan ringkas sedikit dari pembahasan kita tadi bahwa bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bulan 10 hari pertama itu rahmatnya Allah turun kepada umatnya. 10 hari kedua itu maghfirahnya Bib ya. Maghfirah. Yang ketiga itu bulan kebebasan umat muslim atau semuanya Bib. Selain umat muslim juga dibebaskan dari neraka. Umat muslim dibebaskan dari neraka. Dan selain itu juga ada fadilah puasa di mana saat kita memuliakan bulan puasa, maka Allah akan memuliakan kita, entah memuliakan di dunia ataupun memuliakan di akhirat nanti. Masya Allah, berarti memang luar biasa sekali puasa ini untuk kita gitu ya. Selain untuk kesehatan, tubuh jadi sehat, sudah gitu kita juga dapat pahala gitu. Rohani kita sehat juga. Betul.
Jasmani rohani sehat semua. Ini kayak keribuan ya Bro. Ngerjain satu dapat dua. Badan sehat pahala dapat. Alhamdulillah. Ya, karena berhubung waktu sudah malam, mungkin sebelum kita tutup, monggo Habib Habibie membacakan doa sedikit agar kita di Indonesia dibebaskan dari COVID ini, wabah cepat hilang, puasa ini kita mendapat keberkahan, dan nanti pas Lebaran kita bisa mengerjakan sholat Idul Fitri berjamaah lagi seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bi ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arhamna